Dan pada saat penguasa Gunung Dayu dibombardir, Senggong Tianzun mendesak Aula Harta Karun, dan dengan cepat mengumpulkan jiwa dan sisa-sisa penguasa Gunung Dayu ke Aula Harta Karun. Antara langit dan bumi, aura asli dari Tianzun puncak melonjak, dan kekuatan luar biasa dari jalan besar menyapu langit. Senggong Tianzun berdiri dengan bangga di langit seperti dewa. Ada keheningan di lapangan. Semua orang menatap Senggong Tianzun di langit dengan mata terbelalak, dan pikiran mereka tercengang, dan tidak ada pikiran yang muncul kecuali keterkejutan. Pada saat ini, tidak ada yang tidak ngeri, rambut berdiri, dan terasa gemetar merasakan ketakutan dari lubuk hati yang paling dalam. Ini adalah penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu, leluhur kekuatan Tianzun tertinggi umat manusia, yang dapat memasuki parlementaran dan memiliki hak tertentu untuk memberikan saran. Sekarang, itu telah jatuh di sini. Saat ini, jalan antara langit dan bumi penuh kekerasan dan aturan menghilang. Semua orang ngeri dan terkejut, dan ketakutan tak berujung muncul dari lubuk hati mereka. Gila, Senggong Tianzun ini benar-benar gila. Penguasa Kuil Void memandang Senggong Tianzun dengan kaget, dengan ekspresi ketakutan. Di masa lalu, ini adalah pria yang kuat di level yang sama dengan mereka. Tetapi sekarang, mereka semua tahu bahwa sejak saat Senggong Tianzun menerobos yang tertinggi, mereka telah menjadi orang-orang yang memotong dua dunia yang berbeda. Bahkan patriark keluarga Xiao, Xiao Hukuan, pikirannya gelisah saat ini dan tidak dapat ditahan untuk waktu yang lama. Karena yang lebih mengejutkan mereka adalah kata-kata Senggong Tianzun, bahwa suku Zizun dari klan binatang kuno luar angkasa menyerang tempat rahasia markas besar Tiangong belum lama ini. Hasilnya jatuh, dan klan binatang purba luar angkasa dihancurkan oleh Tiangong. Ini jelas merupakan berita besar di antara 10.000 ras. Pada saat ini, Senggong Tianzun berdiri dengan bangga di langit, dan tidak terus bergerak, tetapi menatap dingin ke banyak orang kuat di bawah, dan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang siapa lagi yang ingin melakukan keadilan untuk keluarga Ji? Semua orang terdiam, tidak ada yang berbicara. Mata penguasa Kuil Void berkedip, segera melangkah maju dan berkata, Tuan Aula Senggong bercanda, Tuan Istana Dewa Bintang dan Gunung Dayu ingin menyerang Tuan Aula Senggong atas nama keluarga Ji, ini tidak masuk akal. Bagaimana kita bisa berkolusi satu sama lain dalam ketidakadilan semacam ini? Hari ini, saya tidak menyangka bahwa Tuan Senggong benar-benar telah menembus alam tertinggi. Saya, atas nama Kuil Void mengucapkan selamat untuk Tuan Senggong, saya berharap Tuan Senggong dapat menampung satu hari untuk keluarga manusia kita. Ucap penguasa Kuil Void dengan hormat dan membungkuk. Banyak kekuatan tercengang, dan tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Namun, beberapa pasukan menanggapi tepat waktu dan maju untuk memberi hormat. Tiba-tiba, leluhur dari banyak kekuatan menundukkan tangan, dengan wajah hangat dan pujian berturut-turut. Apakah kekuatan Top Terrans ini terlalu buruk? Di satu sisi, Xiao Wujin dan yang lainnya di keluarga Xiao semuanya bingung. Adapun keluarga Ji, mereka tampak ketakutan, gugup, dan ngeri di mata mereka. Meskipun Senggong Tianzun tidak membunuh mereka, ketakutan di hati mereka tidak lebih lemah dari Tuan Istana Dewa Bintang yang telah dibunuh sebelumnya. Penyesalan yang tak berujung muncul di benaknya. Pada saat ini, hati Ji Tianyao terus muncul ketakutan, jika dia tahu bahwa Senggong Tianzun telah menembus alam yang tertinggi, mengapa keluarga Ji mereka harus melakukan begitu banyak hal. Namun, setelah melihat bahwa Senggong Tianzun tidak mengambil tindakan lagi, Ji Tianyao tiba-tiba memiliki harapan di dalam hatinya. Mungkin, keluarga Ji mereka masih memiliki kesempatan untuk berdamai dengan Tiangong. Jika tidak, mengapa Senggong Tianzun hanya membunuh Tuan Istana Dewa Bintang dan Tuan Gunung Dayu, tetapi tidak membunuh keluarga Ji-nya? Memikirkan hal ini, mata Ji Tianyao berkilat, dan dia melangkah maju dan berkata, Tuan Aula Senggong. Sebelum menyelesaikan ucapannya, mata tak berujung Xiao Wujin melintas tidak jauh. Dia juga bergegas maju, baru saja akan berbicara. Tiba-tiba, di dunia kuno ini, napas yang mengerikan muncul. Dari kejauhan, tempat lain di dunia kuno disapu oleh momentum gelap dan dalam seperti samudra. Momentum ini menyapu, dan banyak orang kuat yang hadir merasakan kejutan yang kuat, dan merasakan ketakutan di lubuk hati mereka. Tertinggi, itu yang tertinggi lainnya. Hahaha,
Aku tidak tahu teman mana yang datang ke dunia kunoku sebagai tamu. Saya benar-benar minta maaf karena menjadi tuan rumah. Suara tawa yang keras terdengar. Diiringi dengan suara tawa, sosok yang luar biasa datang dari langit yang jauh. Sosok itu melangkah keluar beberapa langkah, dan kemudian datang ke tempat ini dari langit tak berujung, menghadap Shen Gong Tianzun di langit. Leluhur, melihat orang yang datang, Xiao Hujin bergegas maju dan memberi hormat dengan hormat. Saya telah melihat leluhur, ucap banyak orang kuat keluarga Xiao di belakang Xiao Hujin juga berlutut dengan ekspresi hormat. Orang di sini bukanlah orang lain, melainkan leluhur dari keluarga Xiao, Xiao Wudao. Melihat Xiao Wudao, patriark keluarga Ye, patriark keluarga Jiang, dan Ji Tianyao sedikit berubah. Keluarga Xiao, karena keberadaan Xiao Wudao, mampu mengendalikan dunia kuno ini dan menjadi yang berkuasa. Ternyata itu adalah leluhur Xiao Wudao. Saya telah lama mendengar bahwa Xiao Wudao dari keluarga Xiao mewarisi darah kekacauan kuno. Dalam pertempuran untuk hegemoni di dunia kuno, dia menjadi yang tertinggi. Ketika saya melihatnya hari ini, itu memang reputasi yang pantas didapatkan. Gumam Shen Gong Tianzun memandangi pengunjung itu dan mengungkapkan sambil tersenyum, dia berkata, saya ketua Aula Tiangong, dan saya telah mengambil tindakan untuk bergerak di dunia kuno hari ini, dan itu mengejutkan leluhur Xiao, dan saya harap leluhur Xiao tidak akan tersinggung. Pada saat ini, Xiao Hujin juga sedikit lebih mengenal leluhurnya. Mengetahui bahwa leluhur pasti merasakan nafas tertinggi dari Shen Gong Tianzun, kemudian dia keluar dari celah. Hahaha, ternyata itu Tuan Aula Shen Gong, saya mendengar dia diwarisi dari pengrajin kuno. Dia adalah murid dekat leluhur. Dia mendirikan Tiangong. Dia adalah andalan kekuatan klan kami dan memberikan kontribusi besar bagi aliansi Teran melawan iblis. Ucap leluhur Xiao Wudao juga melengkungkan tangannya, wajahnya tenang. Sengong Tianzun tersenyum, dan berkata, leluhur Xiao, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, yang bukan apa-apa. Xiao Wudao tersenyum dan berkata, Tuan Shen Gong terlalu rendah hati. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa alasan mengapa Tuan Aula Shen Gong bertarung di sini adalah karena keluarga Ji kuno menjebak tetua Tiangong. Meskipun keluarga Ji bukan anggota keluarga Xiao kami, keluarga Xiao kami adalah pemimpin dunia kuno dan memiliki tanggung jawab untuk menjadi tegas dengan bawahan. Yakinlah, keluarga Xiao akan memberi Anda penjelasan untuk masalah ini. Setelah kata-katanya, Xiao Wudao tiba-tiba menatap Ji Tianyao dan yang lainnya. Tiba-tiba, rambut dingin Ji Tianyao berdiri, dan ada kepanikan di hatinya. Xiao Wudao menyipitkan matanya dan dengan samar berkata, Ji Tianyao, keluarga Ji Anda adalah salah satu dari 4 keluarga besar di dunia kuno, tetapi Anda mengandalkan 1 hektar dan 3/4 tanah untuk melakukan kejahatan. Hari ini, saya memerintahkan Anda untuk menangani masalah Anda dengan Tiangong. Jika tidak, sebagai pemimpin dunia kuno, keluarga Xiao tidak akan pernah membiarkanmu bertindak sembrono dan menghancurkan persatuan umat manusia. Wajah Ji Tianyao tiba-tiba memucat, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun untuk berdebat. Shen Gong Tianzun secara alami mengenal keluarga Ji kecil di hati Xiao Wudao, tetapi perjalanannya hanya untuk Qin Chen dan muridnya, jadi dia tidak repot-repot ikut campur dalam perselisihan di dunia kuno. Dia segera menatap Ji Tianyao dengan dingin, dan berkata dengan enteng, Ji Tianyao, aku tidak membunuh Anda sebelumnya. Itu bukan karena berbelas kasih, hanya karena saya tidak tahu hidup atau mati murid Tiangong saya. Hari ini, jika keluarga Ji Anda bisa melepaskan murid Tiangong saya dengan aman, saya dapat memberi Anda nama, jika tidak, keluarga Ji Anda tidak perlu ada di dunia ini. Nada Shen Gong Tianzun ringan, tetapi jatuh ke telinga banyak keluarga Ji yang kuat, tetapi itu seperti guntur, dan masing-masing ketakutan. Ji Tianyao, apa yang kamu ragukan? Apakah kamu masih tidak ingin melepaskan bawahan dari Tuan Shen Gong? Ucap Xiao Wudao dengan dingin. Ji Tianyao mengertakkan gigi dan marah, tetapi dia juga tahu bahwa situasinya lebih baik daripada yang lain. Dengan situasi keluarga Ji saat ini, jika keluarga Ji bersikeras bertahan, dia mungkin dalam bahaya kepunahan. Tuan Aula Shen Gong, Ji Ruyu dan Ji Wuxu saat ini berada di gunung penjara. Patriark Ji tidak tahu apa yang baik atau buruk. Dia menahan tetua Tiangong, mengetahui bahwa dia bersalah,
dan akan segera membebaskan Ji Ruyu dan Ji Wuxu untuk pengampunan. Ucap Ji Tianyao menggertakkan giginya dan berkata dengan hati yang pahit. Di sekitar, orang kuat keluarga Ji juga tidak mengatakan sepatah kata pun, merasa terhina di dalam. Jika dia sudah mengetahui hal ini sejak lama, dia tidak akan memenjarakan Ji Ruyu. Saat ini, Ji Tianyao terbang dan membawa keluarga Ji ke gunung penjara. Ekspresi Shen Gong Tianzun acuh tak acuh, dan dia mengikuti dari belakang, dan orang kuat seperti keluarga Xiao, keluarga Ye, dan keluarga Jiang semuanya menyusul. Ayo pergi, ucap penguasa kuil Void dan banyak pasukan lainnya juga terbang, mengikuti dari belakang. Sekelompok orang segera pergi ke gunung penjara. Kelompok mereka sangat cepat, dan dengan cepat terbang menuju gunung penjara. Leluhur, bisakah keluarga Ji kita dihina seperti ini? Dalam perjalanan, Ji Tianqi merasa kesal di dalam hatinya dan berkata melalui transmisi suara dengan ekspresi yang mengerikan. Ji Tianqi, kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa itu bukan karena kamu. Saya telah mengatakan bahwa karena Ruyu sudah memiliki seorang suami dari Tiangong, dan tidak perlu mendedikasikannya untuk keluarga Xiao. Tetapi Anda tidak mendengarkan. Sekarang, lihat, kamu tahu, jika bukan karena Ruyu dan Wuxu, mengapa keluarga Ji saya harus mengalami keadaan seperti ini? Ucap Ji Tiandao merasa sedih di hatinya. Pada awalnya, dia mencoba yang terbaik untuk mencegah menawarkan Ruyu kepada keluarga Xiao, bukan untuk mengatakan betapa dia peduli pada Ruyu dan Wuxu, tetapi karena Ruyu dan Wuxu berasal dari alam bawah, dan mereka memiliki bakat yang luar biasa. Terlebih lagi, Ruyu dan Wuxu masih merupakan murid Tiangong, dan Ruyu sudah memiliki suami, yang merupakan putra dari Tiangong. Semua faktor bertambah, Ji Tiandao mencoba yang terbaik untuk mencegahnya. Tapi Ji Tianqi mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, karena Ruyu dan Wuxu berasal dari alam bawah dan berasal dari nadi itu. Itu konyol, menyedihkan, dan mendesah. Jika dia telah menyetujui permintaan awalnya, dan sekarang telah memenangkan Ji Ruyu dan dapat menikah dengan putra Tiangong, mengapa keluarga Ji-nya harus mencapai titik seperti itu? Bahkan, cukup untuk tidak takut pada keluarga Xiao dan berkembang sepenuhnya. Tapi sekarang, semuanya hancur. Baiklah, kalian semua tutup mulut. Ucap Ji Tianyao kesal dan malu, dengan ekspresi muram dan kesal serta penyesalan di dalam hatinya. Tapi apa gunanya penyesalan sekarang? Sekelompok orang bergerak maju dan segera datang ke gunung penjara. Merasakan nafas di gerbang gunung penjara, wajah Ji Tianyao tiba-tiba menjadi sangat jelek. Di sini, ada aroma jatuhnya orang kuat dari keluarga Ji. Jelas, Ji Xin, yang menjaga gunung penjara di keluarga Ji-nya, dan dua tetua di Zun takut mereka semua mati di sini. Namun, saat ini bukan saat berduka. Ekspresi Ji Tianyao jelek dan berkata, leluhur Xiao, Tuan Shen Gong, ini adalah gunung terlarang keluarga Ji saya. Tempat ini mengandung nafas khusus api yin, yang dapat membakar jiwa. Ji Ruyu dan Ji Wuxu dipenjara di sini, dan saya akan pergi dan membebaskan mereka. Kata Ji Tianyao, melangkah ke gunung penjara. Tanah terlarang keluarga Ji. Gumam Patriark Xiao Wujin, Patriark Ye, Patriark Jiang, dan orang-orang kuno lainnya, mata mereka semua berkilat. Sebagai orang kuno, mereka secara alami telah mendengar tentang tanah terlarang gunung penjara keluarga Ji. Desas-desus tentang tanah terlarang ini memiliki efek membakar yang mengerikan pada darah dan jiwa orang kuno. Ini sangat misterius, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Datang ke sini pada saat ini, seberapa antusias Xiao Wujin dan yang lainnya, mereka melangkah maju ke gunung penjara. Tuan-tuan, tempat ini adalah tanah terlarang keluarga Ji saya. Leluhur saya dari keluarga Ji meninggalkannya ratusan juta tahun yang lalu. Bagaimana orang lain bisa masuk sesuka hati? Kata Ji Tianyao wajahnya sedikit berubah. Ji Tianyao, keluarga Ji Anda telah menyebabkan bencana bagi dunia kuno. Menyebabkan jatuhnya Tianzun tertinggi. Hari ini adalah kesempatan keluarga Ji Anda untuk menebusnya. Tanah terlarang apa hanyalah penjara bawah tanah bagi para penjahat. Cepat lepaskan Ji Ruyu dan Ji Wuxu, keluarga Ji Anda masih memiliki cara untuk bertahan hidup. Kata leluhur Xiao Wudao mengedipkan matanya dan mencibir. Leluhur Ji Tianyao, segera pimpin jalan. Jangan buang waktu. Ucap Xiao Wujin dan orang lain dari keluarga Xiao juga berteriak keras,
dan keluarga Ye dan keluarga Jiang juga sering mendekat. Shen Gong Tianzun melirik ketiga klan kuno ini dengan serius. Tanah terlarang keluarga Ji ini, bagi orang kuno, seharusnya agak istimewa. Kamu, ucap Ji Tianyao masih ingin berbicara. Tiba-tiba, nafas yang mengerikan ditekan, dan itu adalah leluhur Xiao Wudao, dan seluruh jajaran gunung penjara bergemuruh dan bergetar. Ji Tianyao, cepat pimpin jalan. Teriak leluhur Xiao Wudao, matanya dingin dan penuh niat membunuh. Ji Tianyao menggertakkan giginya, betapa keluarga Ji-nya telah menanggung penghinaan seperti itu. Tapi dia tak berdaya, menghadapi begitu banyak pria kuat, Ji Tianyao hanya bisa memimpin dengan patuh. Semua orang mengikuti satu demi satu. Benar saja, begitu mereka masuk, semua orang merasakan nafas unik yang menghantui tubuh mereka. Tiba-tiba, tubuh banyak orang menggigil, dan jiwa mereka terasa gemetar. Shen Gong Tianzun mengulurkan tangannya, merasakan nafas dunia ini, dan sedikit mengernyit. Apakah ada semacam harta karun di sini? Gumam Shen Gong Tianzun, hatinya tergerak. Tanah terlarang gunung penjara keluarga Ji, meskipun tidak diketahui sudah berapa lama, rumornya sudah ada di zaman kuno. Dalam keadaan normal, setelah ratusan juta tahun menghilang, nafas para jenderal yang kuat seharusnya sudah lama menghilang. Tapi aura yin dan api dari gunung penjara ini sangat jelas. Sangat mungkin ada harta karun khusus di gunung penjara ini, atau ada beberapa pengaturan khusus yang akan bertahan lama. Namun, aura api yin ini, yang memberikan perasaan kepada Shen Gong Tianzun, agak mirip dengan aura kacau pada klan kuno dunia kuno, dan itu seharusnya berasal dari sumber yang sama. Ayo pergi, ucap sekelompok orang bergerak maju dengan cepat. Bahkan kekuatan seperti kuil Void dan kota Tongtian memasuki gunung penjara dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, semua orang telah tiba di sangkar gunung penjara ini. Tiba-tiba, beberapa tulang di seluruh lantai muncul di depan semua orang. Banyak orang menarik napas dingin dan menatap Ji Tianyao. Mereka semua melihat bahwa beberapa dari tulang ini jelas bukan dari keluarga Ji, dan bahkan ada mayat dari 10.000 ras dan ras manusia yang kuat. Keluarga Ji, diam-diam takut tidak diketahui berapa banyak orang yang dirugikan, ditahan di sini. Xiao Wujin mendengus dingin, membuat sketsa ejekan di sudut mulutnya. Leluhur Ji Tianyao, mayat-mayat ini tampaknya berasal dari 10.000 ras, apa yang terjadi? Ucap Xiao Wujin berkata dengan dingin. Wajah keluarga Ji yang hadir semuanya pucat. Ji Tianyao tampak jelek dan berkata, ini semua adalah kekuatan musuh dari umat manusia kita. Meskipun keluarga Ji saya adalah klan kuno, itu juga merupakan anggota ras manusia. Terkadang, normal bagi kami untuk bertarung di medan perang dari 10 ras. Ucap Ji Tianyao dengan dingin. Oh, bagaimana dengan mayat manusia ini? Ucap Xiao Wujin mendengus. Ji Tianyao berubah sedikit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, memang ada beberapa orang dari ras manusia, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang diam-diam berlindung pada iblis, dan bahkan telah diperbudak oleh iblis. Sekarang umat manusia penuh dengan lubang, dan semua kekuatan besar memiliki mata-mata, termasuk dunia kuno saya, iblis selalu ingin menyerang. Mayat banyak orang di sini tampaknya adalah manusia, tetapi kenyataannya, ada yang dibawa pergi oleh iblis yang kuat, dan ada yang berlindung pada iblis. Sebagai kekuatan ras manusia, bagaimana keluarga Ji saya bisa membunuh umat manusia? Kamu ingin mengutuk keluarga Ji saya sebagai kejahatan, itu terlalu berlebihan bukan? Kata Ji Tianyao dengan sungguh-sungguh. Mengapa leluhur Ji gugup? Saya hanya bertanya. Ucap Xiao Wujin mencibir. Itu sangat konyol. Mengatakan bahwa mereka semua adalah mata-mata klan iblis, dan mereka yang telah dibawa pergi oleh klan iblis. Tidakkah menurutmu itu terlalu konyol? Bagaimana keluarga Ji ini menemukan begitu banyak mata-mata iblis di medan perang 10.000 ras? Terlebih lagi, dengan asumsi bahwa orang-orang ini benar-benar mata-mata iblis, keluarga Ji langsung membunuh mereka di medan perang dari 10.000 ras, mengapa mereka harus dipindahkan ke tempat terlarang keluarga mereka sendiri dan dipenjarakan? Ini jelas tidak logis. Tentu saja, saat ini, Xiao Wujin tidak repot-repot terus berdebat dengan Ji Tianyao, hanya melihat ke kedalaman gunung penjara.